Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas riwayat kisah nyata adanya ular berkepala tupai yang ada melipat di salah satu pohon kelapa dekat empang yang ada. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu menjelang pukul 14:45 waktu Indonesia belahan barat, adanya di Empang, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, adanya dikejutkan dengan salah satu pencari rumput. Kebetulan di sini Anda bisa ketahui adanya rumput-rumput yang subur begitu. Tiba-tiba pada saat beliau mengambil rumput yang dekat pohon kelapa yang ada di sini, ternyata di pongkolnya pohon kelapa tersebut pada saat seorang pencari rumput itu diangkat, ternyata ada ular melingkar besar sekali, hitam. Namun yang bikin mengejutkan kembali seorang pencari rumput, ular itu berkepala tupai, membuat si orang itu kaget dibuatnya. Lantas beliau langsung lari mencari teman untuk melihat adanya ular berkepala tupai. Lantas tiba-tiba tak lama kemudian masyarakat setempat hadir mengikuti si pencari rumput. Mereka merasa penasaran, lantas mereka berduyun-duyun. Lantas salah satu pencari rumput mengatakan, "Bang, Mbak, hati-hati ya, kita jangan berisik. Kira-kira kurang lebih 4 meter, kita diam. Kita saksikan aja nanti pelan-pelan. Soalnya agak susah, tepatnya di pongkol pohon kelapa. Jadi nggak kelihatan karena banyak rumput-rumput." Lah itu terjadinya kan saya waktu ngambil rumput di seputar pohon kelapa itu, saya angkat, baru ngangkat sekali, ternyata ada ular melingkari pohon kelapa itu. Pas saya perhatikan, kepalanya kok tupai sih. Itu yang membuat saya kaget. Makanya saya lari panggil kalian. Lantas mereka dengan suara yang serentak, "Iya bang, tenang aja bang." Setelah mereka sampai kurang lebih 4 meter, si pencari rumput mengatakan, "Gimana nih bang? Kita nggak bisa ngelihat itu. Karena rumput-rumput itu tinggi. Dia adanya di bawah, di pongkol." Lantas salah satunya agak berani mengatakan, "Bang, ntar gue cari kayu deh. Gue deketin, gue buka tuh rumput itu biar kelihatan." Lantas satunya mengatakan, "Bang, hati-hati bang. Ntar kita dikejar gimana?" Lantas si temannya satu lagi, "Udah kita rame-rame ini deh. Kita bawa kayu semuanya yuk." Lantas mereka dengan kompaknya mencari kayu. Rame-rame dibukalah rumput tersebut. Sehingga si ular yang melipat yang ada di pohon kelapa tersebut terlihat. Namun kepalanya belum terlihat. Lantas si teman satunya mengatakan, "Bang, mana kepalanya bang? Katanya kepalanya tupai." "Nggak tahu nih, nggak kelihatan." "Wah tuh. Satunya mengatakan, no. Iya benar, kepalanya tupai. Lucu ya. Matanya belang-belang tuh." Lantas satunya, "Awas, hati-hati loh. Ini kan baru kali ini di seumur hidup baru ngelihat ular berkepala tupai. Wah, hebat juga ya." Tiba-tiba untungnya ada bapak-bapak yang sesepuh yang disepuhkan di lingkup di mana perumahan dekat Empang tersebut. Beliau bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, bapak-bapak, anak-anak? Kenapa ramai-ramai di situ? Ada apaan?"
Oh, ini kebetulan sesepuh, kata saksi pertama pencari rumput mengatakan demikian. Sini sesepuh sebentar. Ini ada ular berkepala tupai. Lantas sesepuh mendekati. Ah, mana ada sih? Saya juga belum tahu kalau ada ular berkepala tupai. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si pencari rumput mengatakan, itu yang saya maksud, sesepuh. Saya juga baru kali ini melihat. Makanya saya kabur, lagi nyari rumput. Ini teman-teman pada datang ke sini akhirnya. Tuh, ada yang udah melihat tuh. Nih, tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Kalau memang ini betul ciptaan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya buat kami semuanya. Kembalikan kepada asalnya, ya Allah. Jauhkan dari pandangan makhluk tersebut. Kata si sepuh mengatakan demikian. Lantas si ular itu tiba-tiba nongol kepalanya yang berkepala tupai. Dia berbicara, hei manusia, kenapa kalian ganggu kami? Kami di sini sedang istirahat. Lantas sepuh dengan komat kabit entah dengan doa apa, beliau lantas melanjutkan pembicaraan. Hei ular berkepala tupai, kau katakan kami berarti lebih dari satu. Lantas si ular berkepala tupai mengatakan kembali, ya, kami sepasang suami istri. Memang saya sengaja tidak memperlihatkan kalian. Ini ada di sini, cuman kalian saja tidak tahu. Lantas sesepuh mengatakan, ya, saya tahu adanya. Barangkali orang semua ada di sini tidak melihat, hanya melihat kau saja. Saya tahu kalian tidak lepas dari hal-hal dedemit penunggu di sini. Hanya berperan sebagai ular berkepala tupai. Tapi saya pribadi tidak mau terkecoh. Saya tahu adanya pasangan Anda di situ. Saya melihatnya. Lantas si ular tersebut bicara kembali. Hebat juga orang tua. Ternyata kau mengetahui adanya pasangan saya. Itu adalah istri saya. Lantas si sesepuh melanjutkan kembali pembicaraan. Seumur-umur bukan saya aja. Barangkali semua orang belum pernah melihat. Hanya orang yang ada di sini melihat Anda. Adanya ular berkepala tupai. Bisa kau ceritakan bagaimana ceritanya? Dan dari mana? Dan apa tujuannya? Lantas si ular berkepala tupai. Hei manusia. Banyak pertanyaan. Ribet. Saya dari Gunung Merapi. Saya adalah makhluk jadi-jadian bersama istri saya. Saya lagi Langlang Buana. Memang saya tidak pernah memperlihatkan manusia. Saya padahal di sini udah bertahun-tahun. Walaupun banyak penghuni-penghuni sini sebelumnya memang sudah diusir. Saya tahu adanya. Makanya kami tidak sempat memperlihatkan kepada manusia-manusia di sini. Karena memang saya tahu adanya manusia di sini banyak yang sedang mancing di balongan yang ada. Tapi entah kenapa si orang tersebut yang pencari rumput malah mengetahui adanya saya. Hebat juga ya. Lantas tuh orangnya tuh, kata si ular mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, hei ular, jangan salah. Kami manusia, jangan dianggap kami manusia bodoh. Apalagi barangkali kau melihatnya adalah dia seorang pencari rumput. Dia adalah julukan seorang ustadz memahami hal adanya gaib seperti saya. Barangkali yang lain tidak. Jadi sudah sepantasnya dia melihat adanya Anda di sini. Untung saja Anda tidak terkena dengan senjata tajamnya yang sedang memontong rumput yang ada di situ. Lantas si ular mengatakan, kurang ajar. Bikin kaget, kami lagi tidur. Ternyata ada yang babat rumput di sini. Kami di sini sedang bernaung. Di sini enak. Tiba-tiba ada rumput terkoyak dipotong. Untung saja saya tidak marah saat itu. Kalau saja marah, saya tidak bisa ngomong. Yang ada tidak bisa apa-apa dia. Tiba-tiba si pencari rumput mencabangi. Hei ular,
Jangan macam-macam, jangan mengancam manusia. Sayalah pencari rumput yang baru saja mengetahui kamu. Mau apa kamu? Kamu mengancam manusia. Kalau begitu, akan kami pindahkan daripada kalian akan mengganggu di mana adanya manusia berada di sini. Kalian tidak pantas ada di sini. Justru akan membuat warga di sini tidak nyaman. Kalian tidak lepas dari pasal demit yang ada cuma mengganggu dan mengganggu. Tiba-tiba istrinya nongol. Istrinya si ular tersebut tertawa terbahak-bahak. Woi, ada apa nih manusia? Bikin berisik aja. Kami sedang istirahat. Kenapa kalian ada di sini mengganggu kami? Lantas sesepuh berbicara. Betulkah Anda pasangannya? Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si istrinya si ular tersebut berkata kembali. Iya betul. Kami adalah sepasang suami istri. Kenapa? Lantas sesepuh mengulang kembali dengan lugas. Kalian saat ini juga pindah kembali ke Gunung Merapi. Di sini tidak layak buat kalian. Saya nggak mau tahu. Mau sudah lama di sini baru diperlihatkan oleh manusia kek? Karena suami Anda sudah tahu. Sudah jelas mengancam manusia. Ini katanya tadi tukang rumput sudah terancam. Kalau saja pas kebetulan waktu itu marah, barangkali nyawanya melayang. Berarti sudah suatu ancaman buat manusia yang ada di sini. Nyala dari sini. Selagi kami tidak mengubah keadaan, kami bisa saja memaksa kalian. Tapi saya tidak mau kasar. Kami kasih kesempatan. Kembalilah ke asalmu di Gunung Merapi. Lantas si ular tersebut berbicara kembali sambil tertawa suami istri. Dengan kompak. Manusia, kata si suaminya. Ular itu mengatakan demikian. Lancang betul. Kau tantang kami. Suruh pindah dengan baik-baik. Tidak mau. Lantas seorang sesepuh mengambilnya sebuah lumpur basah. Dengan maksud melemparkan mereka berdua sepasang suami istri tepat yang ada di kepalanya. Mereka terpelanting dua-duanya, terhempas di mana adanya hempang berada. Mereka teriak, hei manusia, hebat juga ya. Hanya cuma tanah basah. Kami terlempar dua-duanya. Kami terjatuh di mana adanya empang. Basah kuyup seperti ini. Panas lagi. Tanah apaan ini? Udah basah panas lagi. Bikin badan gue rusak. Kata si ular. Suaminya mengatakan demikian. Lantas gue mengatakan, nyala. Kembali ke Gunung Merapi. Ini peringatan. Jangan macam-macam dengan manusia. Jangan anggap manusia bodoh. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba seorang pencari rumput yang dengan sebutan ustadz yang ada di lingkungannya. Beliau mendekati di mana adanya empang dua ular si culi yang sudah terlempar didekati. Hei manusia. Saya adalah manusia. Pencari rumput yang baru saja menemui kamu lebih dahulu. Nyala dari tempat sini. Selagi kami belum berubah keadaan. Kalau kami sudah berubah dengan cara yang memaksakan kalian, kami akan lempar kalian di mana dikembalikan adanya Gunung Merapi. Nyala. Mereka tetap aja ngeyel. Lantas seorang pencari rumput melemparkan senjata tajamnya yang biasa buat mencari rumput. Senjata itu meliuk-liuk, bergerak-bergerak seperti nyawa, menghadang si dua ular tersebut yang ada di empang. Diangkatlah mereka berdua, dilempar ke atas ke awang-awang, lantas hilanglah sudah. Disitulah seluruh warga yang menyaksikan, woi, bang, yang dimaksud adalah abang tukang rumput yang biasa dipanggil Ustaz. Kemana dia? Semuanya ramai-ramai mengatakan dengan kalimat senada. Itu menandakan dia sudah saya kembalikan di mana adanya aslinya di Gunung Merapi. Sebab kalau kita bertele-tele akan membahayakan. Tadi kan baru saja dia bilang,
Saya nyawanya akan melayang kalau dia pas lagi betul lagi marah. Jangan harap pulang membawa nyawa. Ini kan serem sekali. Lantas semua warga satu sama lain bercerita. Betul juga ya. Makasih bang. Hebat juga bang. Senjata situ. Cuman apa itu sabit buat nyari rumput. Bisa melayang-layang begitu. Bisa melemparkan dia mengembalikan di mana adanya Gunung Merapi. Lantas seorang pencari rumput merendah. Nggak ada apa-apanya bang, kami orang biasa sama kayak kalian. Itu kan cuma sabit doang. Itu atas izin Allah. Udahlah, yang penting aman, udah nggak ada apa-apa, kata si abang pencari rumput mengatakan demikian. Lantas satunya lagi penasaran, bang, berguru di mana sih bang? Hebat banget. Itu cuman sabit, saya juga punya sabit lebih cakep. Tapi sabit Anda bisa hebat, bisa meliuk-liuk seperti punya nyawa, bisa melempar mereka lagi. Sudahlah bang, ceritanya panjang, kata si abang pencari rumput mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, ya sudah saudara-saudara, kita sudah aman. Semua ular sepasang yang berkepala tupai itu sudah kembali di mana adanya Gunung Merapi. Mereka di sana tuh memang ada dua titik. Ada yang orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Akhirnya mereka terjun di dalamnya, katakanlah menjadi orang pengiprit untuk memperkaya diri. Ini salah satunya, biang keroknya ular yang berkepala tupai. Hanya saja dia penghuni di sana, belum ada pemiliknya. Nanti kalau memang misalnya nih kalian kedapatan memang mau ngiprit, ingin menyerupai seperti dia, bisa saja. Lantas orang-orang, oh enggak ah sepuh, biar serem aja enggak ah. Lantas sepuh mengatakan sambil senyum, ini perumpamaan. Ya sudah, yuk kita pulang yuk. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu. Kami jabarkan kembali untuk Anda. Tujuan kami adalah sharing dengan adanya ular berkepala tupai sepasang yang ada di pohon kelapa, ditemukan oleh seorang pencari rumput yang dengan julukan seorang ustadz dikembalikan kembali adanya di Gunung Merapi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.